Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji Wali kembali hadir untuk mempersembahkan kisah-kisah menarik dari para solihin. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Sunan Ampel merupakan cikal bakal kesuksesan dakwah Islam pada abad ke-14 Masehi di tanah Jawa. Dari tokoh satu ini kemudian melahirkan wali-wali di tanah Jawa yang sangat berjasa dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara. Namun sebelum kami melanjutkan bagaimana Sunan Ampel mengembangkan dakwah Islam di Jawa, dimohon untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami upload video terbaru. Sunan Ampel berdakwah dengan cara membangun jaringan kekeluargaan dengan cara menjodohkan antara juru dakwah binaan Sunan Ampel dengan putri-putri kerajaan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Cara ini ternyata cukup efektif dalam penyebaran Islam di Jawa ketika itu. Dengan cara ini hubungan kekeluargaan antara para juru dakwah dengan kerajaan terjalin dengan baik. Penyebaran dakwah Islam dilakukan dengan cara menyatukan ulama dengan penguasa. Mereka saling bahu-membahu dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dikisahkan bahwa Putri Arya Lembusura menikah dengan penguasa Tuban yang bernama Arya Teja, yang kemudian dari pernikahan itu menurunkan bupati-bupati Tuban. Sementara itu, Putri Arya Lembusura yang lain yang bernama Retno Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya yang merupakan Raja Majapahit ketika itu. Prabu Brawijaya juga menikahi Bibi Raden Rahmat atau Sunan Ampel, sehingga membuat hubungan dengan Arya Lembusura terjalin dengan baik. Itulah sebabnya kemudian setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat atau Sunan Ampel kepada penguasa Surabaya Arya Lembusura yang saat itu sudah beragama Islam, dia tidak saja mengangkat Raden Rahmat menjadi imam di Ampel, tetapi juga menikahkan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan cucu Prabu Brawijaya, putri penguasa Tuban yang bernama Arya Teja yang juga merupakan menantu Arya Lembusura. Dengan demikian, Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban Arya Teja yang sekaligus dengan penguasa Surabaya yaitu Arya Lembusura, juga dengan Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Hubungan kekerabatan itu terjalin dengan sangat erat. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati atau penguasa Surabaya yang menggantikan kedudukan Arya Lembusura. Menurut sejarah Surabaya, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya berikut ini. Punika panjenengan ing Kabupaten Suropringgo, Kanjeng Sinuhun Ngampel Dento, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, sedo kaserekaken ing Ngampel. Kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah membuat gerakan dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat menjadi leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lainnya. Di dalam bab Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Usen dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Disebutkan, Kocapo Maulana saking ngatas angin, pan Khalifah Usen namaniro, pan sampun prapto ing Ngampel, sampun lami tinuduh marang susuhunan ing Ngampel Gading. Dadya Imam Madura lan Sumenep iku Islamno beh wong Madura meyang Sumenep. Balega lan Surawesti
Khalifah Usen Kobro Kambil Mantu Mring Arya Baribin. Tersebutlah seorang maulana dari negeri atas angin bernama Khalifah Usen telah datang ke Ampel. Telah lama ditunjuk oleh Sunan Ampel untuk menjadi imam di Madura dan Sumenep, mengislamkan semua orang Madura hingga Sumenep, Balego, dan Surabaya. Khalifah Usen Kubro diambil menantu oleh Arya Baribin. Di dalam serat Kondo disebutkan bahwa Khalifah Usen adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Usen memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini di dalam serat Kondo kemudian disebutkan bahwa dia kemudian menikah dengan Retno Sambodi yang merupakan putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Mirudo yang masyhur disebut Panembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Ghodib yang kemudian dinikahkan dengan Niken Sundari yang merupakan putri Patih Majapahit yang bernama Mahudoro. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan terus dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Ki Bangkuning yang bernama Mas Murtosia dinikahkan dengan seorang santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosia yang bernama Mas Murtosimah dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Sementara itu santrinya yang lain Raden Kusen, adik Raden Patah dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Demikianlah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel, yaitu dengan menikahkan tokoh-tokoh agama binaannya dengan para penguasa setempat. Cara itu membuat perjalanan dakwah Sunan Ampel berhasil dengan gemilang, karena dapat menyatukan ulama dengan penguasa. Hal ini merupakan metode dakwah yang sangat efektif sehingga membuat awal perkembangan Islam di Jawa tidak banyak menemukan masalah. Semoga perjalanan dakwah Sunan Ampel ini dapat menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.